Episode 58. Gadis kecil untuk Presdir. Acara berikutnya adalah pembahasan tentang kapan pernikahan akan dilaksanakan. Setelah menimbang banyak hal, akhirnya diputuskan kalau Dahlia dan Ren akan menikah 6 bulan lagi. Setelah pembahasan selesai, semuanya makan bersama sembari mengobrol banyak hal. Sementara itu Dahlia dan Ren melipir ke kebun belakang untuk mencari udara segar. Ren menarik napas panjang sambil memejamkan mata. Udara di kampung jauh lebih bersih dan segar dibandingkan udara kota yang penuh debu polusi. Apalagi ketika membuka mata, akan terlihat hamparan hijau kebun sayur tanaman Bapak. Benar-benar menenangkan mata dan pikirannya. Segar banget. Ren mengangkat kedua tangannya ke atas, dan hal itu membuat Dahlia terkekeh. Pantas saja kamu terlahir cantik begini, soalnya udara yang dihirup ibu kamu waktu hamil itu masih murni dari langit, jadi putri yang dilahirkan seperti bidadari. Ren kembali mengeluarkan jurus gombalan maut. Astaga! Dahlia menggelengkan kepalanya. Semakin lama menjalin hubungan dengan Ren, ia makin terbiasa dengan tingkah absurd kekasihnya itu. Aku udah nggak sabar menanti 6 bulan lagi, lanjut Ren sambil menatap sang kekasih. Setelah kita punya anak nanti, aku pengen dipanggil ayah. Nikah aja belum Ren, udah mikirin panggilan anak aja. Dahlia kembali tertawa. BTW, makasih banyak ya, karena kamu sudah menepati janjimu untuk melamar aku. Kamu tahu, aku tadi sempat takut kalau kamu tidak jadi datang. Tetangga-tetanggaku semuanya sudah menggosip, katanya kamu itu penipu. Hahaha. Ren malah tertawa terbahak-bahak. Serius tetanggamu bilang begitu? Masa wajah seganteng ini dibilang penipu, sih? Yah. Kamu nggak tahu aja gimana julidnya orang-orang di kampung ini. Makanya aku jarang pulang kampung karena malas dapat pertanyaan, kapan nikah, mulu. Sekarang aku pulang bawa calon suami, semuanya langsung kicep. Ren masih tertawa sambil mengelus-elus rambut Dahlia. Calon suaminya ganteng banget lagi, apa nggak makin panas mereka? Ya ampun, sifat narsis kamu tuh, ya. Dahlia mencubit pinggang Ren gemas. Lihat itu, udah cubit-cubitan. Dahlia dan Ren sama-sama mengernyitkan dahi mendengar bisikan-bisikan di belakang mereka. Saat menoleh, mereka berdua terkejut melihat beberapa kepala manusia berjejer pada jendela dapur. Astagfirullahalazim. Dahlia refleks beristighfar. Ren juga tak kalah kagetnya langsung mengurut dadanya sendiri. Ketahuan deh. Maaf ya Dahlia, Bude nggak sengaja. Awalnya Bude cuma mau lihat kebun sayurnya bapakmu. Ternyata ada kalian juga di sini. Tukas salah seorang tetangga sambil nyengir kuda. Mana ada nggak sengaja sampai ngintip-ngintip, Bude. Dahlia mendengus. Ia sama sekali lupa kalau di kampung ini privasinya sudah tidak lagi terjaga. Bahkan tembok dan angin pun punya telinga di sini. Halo, ibu-ibu. Ren malah tebar pesona dengan dadah-dadah pada rombongan tetangga itu. Ya Allah. Halo juga Mas Ganteng. Ibu-ibu merespon dengan genit. Astaga Ren, masa ibu-ibu pun mau kamu embat juga? Udah, ayo cepetan balik. Takutnya malah ada yang kecantol sama kamu. Dahlia menarik tangan Ren dan memaksa lelaki itu mengikutinya kembali ke ruang tamu. Masa kamu cemburu sama ibu-ibu itu sih, sayang? Ren terkekeh. Lagian kan aku cuma menyapa. Halah,
Alasan aja kamu. Ren mendahului langkah Dahlia dan menautkan jari jemari mereka berdua. Ren mengusap jari manis Dahlia yang diingkari cincin pemberiannya, lalu mengecupnya dengan lembut. Apaan sih? Gimana kalau ibu-ibu itu lihat? Hah? Dahlia panik sendiri. Oh, justru bagus. Jadikan mereka tahu kalau aku cuma punya kamu. Ucapan Ren sontak membuat pipi Dahlia bersemu merah. Ren mengelus pipi calon istrinya dengan gemas. Sejenak, mereka saling bertatapan dalam diam. Baik Dahlia maupun Ren bisa merasakan jantung mereka masing-masing yang berpacu cepat. Dengan gerakan perlahan, Ren melangkah mendekatkan tubuhnya pada Dahlia. La mencondongkan wajahnya ke arah wajah Dahlia. Dahlia juga sudah menutup matanya, sampai terdengar suara deheman maut dari bapak. Dahlia buru-buru mendorong tubuh Ren, dan darah Ren terasa membeku saat matanya bertatapan dengan mata elang di depan sana. Kengeriannya semakin bertambah karena bapak membawa golok besar di tangan. Glek, Ren menelan ludah. Apa hari ini aku akan mati di tangan calon mertuaku sendiri? Ngapain kalian berduaan di sini? Suara tegas bapak benar-benar mengintimidasi mereka berdua. Sana balik ke ruang tamu. Tanpa perlu disuruh 2 kali, Dahlia dan Ren langsung pergi dari sana. Menjelang sore, Papa Prabu berpamitan untuk pulang. Ibu sibuk memberikan berbagai macam makanan sebagai oleh-oleh, bahkan sampai bagasi mobil itu tidak muat lagi. Sebenarnya masih ada pisang 1 tandan, tapi belum dipetik Mbak. Tunggu sebentar ya biar saya suruh suami saya petik dulu, ujar ibu pada Mama Anita. Astaga, enggak usah Mbak. Ini sudah banyak sekali. Sudah cukup. Mama Anita buru-buru mencegah. Sebenarnya tidak sopan menolak kebaikan hati orang lain, tapi mau bagaimana lagi? Bagasi mobilnya sudah penuh sesak. Bahkan beberapa kardus berisi kue-kue kering sudah dipangku oleh Rian yang duduk di bangku paling belakang. Kalau gitu besok pas saya ke Jakarta, saya akan bawakan Mbak. Ibu tetap gigih dengan pendiriannya. Ya ampun, makasih banyak Mbak, jadi ngerepotin. Mama Anita memeluk calon besannya itu dengan hangat, kemudian gantian memeluk dan mencium pipi Dahlia kiri kanan. Oh iya, besok kan Dahlia sudah masuk kerja, kenapa nggak bareng mobil kita aja? Mama Anita baru menyadari sesuatu. Dahlia menggelengkan kepalanya. Nggak usah Ma, lagian Dahlia sudah izin sama bos kalau Senin besok berangkatnya agak siangan. Bos kamu? Mama Anita tampak berpikir sejenak, kemudian ia menoleh ke arah putranya. Maksud kamu si Ren? Dahlia tertawa dan menganggukkan kepala. Yah, kalau gitu mah kamu nggak usah izin segala kali. Kamu mau nggak ngantor seumur hidup juga nggak masalah buat dia. Ren hanya terkekeh mendengar ucapan sang mama. Iya. Nggak usah kerja juga nggak apa-apa Dahlia. Toh kalau kalian sudah nikah, Dahlia bakalan resign kan? Tante Desi menyeletuk dari dalam mobil. Pertanyaan itu sukses membuat Dahlia terdiam kebingungan. Iya juga ya, dia belum pernah kepikiran hal itu sebelumnya. Loh, kamu gimana sih, Dahlia? Kok nggak dipikirin dari sekarang? Nanti kalau anakmu lahir yang ngurus siapa dong? Pembantu. Nanti jadinya anak pembantu dong, bukan anak kamu. Tante Desi melanjutkan celotehannya. Hush, tante-tante julid nggak usah ikutan. Ren mengibaskan tangannya ke arah Tante Desi dengan maksud mengusir. Rian, tolong dong mamamu ini dimasukin kerdus aja,
lanjutnya lagi yang membuat Tante Desi melotot dan Rian tertawa ngakak. "Ren, nggak boleh ngomong begitu, nggak sopan," bisik Dahlia menasehati Ren. Ren hanya tersenyum dan mengedipkan sebelah mata. Kemudian ia mencium tangan ibu dengan takzim, lalu mencium tangan bapak. Astaga! Ren tersentak karena genggaman bapak pada tangannya terlalu kuat. Seolah-olah pria berkumis tebal itu seperti sedang meluapkan kemarahannya pada Ren. Tapi meski demikian Ren tidak berani menarik tangannya lebih dulu, padahal wajahnya sudah memerah karena menahan sakit. Bapak kemudian mengangkat tangan, membuat Ren refleks memejamkan mata karena mengira ia akan dipukul. Tapi ternyata bapak hanya menepuk bahu Ren. "Jaga anakku baik-baik," bisik bapak. "Jangan kau nodai putriku sebelum kalian menikah. Kalau sampai kamu melanggar, kamu tahu akibatnya." Ren bisa merasakan bulu kuduknya berdiri karena ketakutan. Jawab. Bapak masih bicara sambil berbisik, tapi nadanya penuh penekanan. "Siap, Pak. Laksanakan." Episode 59. Setelah mengajukan cuti selama hampir sebulan, Pak David datang ke kantor hari Senin. Jelas kedatangan Pak David ini mengagetkan Dahlia, apalagi dirinya baru masuk ketika sudah hampir pukul 10 pagi. Bagi yang lupa, atau malas mengulang membaca bab-bab awal, biar Mimin kasih tahu ya. Pak David adalah sekretaris asli untuk Ren yang harus cuti karena istrinya melahirkan. Makanya Dahlia bisa menjadi sekretaris Ren adalah karena untuk menggantikan Pak David sementara. "Pak David." Dahlia terkejut ketika melihat pria itu sudah duduk di kursi sekretaris. "Pak David, apa kabar? Sudah mulai masuk lagi?" Halo Dahlia." "Iya, alhamdulillah saya baik, istri dan bayi saya juga baik-baik saja. Kamu bagaimana kabarnya? Kerjaan aman?" "Aman Pak, alhamdulillah." Dahlia menjabat tangan Pak David sambil tersenyum. "Kalau begitu, berarti tugas saya untuk menggantikan Bapak sudah selesai ya Pak." Entah kenapa ada rasa kecewa pada hati Dahlia saat menanyakan itu. Ia sudah tahu pasti jawabannya adalah iya, tapi rasanya berat untuk menerima kalau mulai sekarang ia akan bekerja secara berjauhan dengan Ren. Lucu memang. Dulu ketika Dahlia ditawari pekerjaan ini, ia menolak habis-habisan. Tapi sekarang, saat akhirnya disuruh melepaskan, dia malah merasa berat. Iya, seharusnya begitu. Tapi nanti coba saya tanyakan pada Pak Direktur. Mungkin beberapa hari ke depan saya masih membutuhkan kamu di sini untuk membantu saya memahami berkas-berkas selama saya cuti. Dahlia menganggukkan kepala sambil melirik ke ruangan Ren. Ia bisa membayangkan lelaki itu sedang sibuk berkutat dengan dokumen-dokumen di atas meja. Biasanya Dahlia akan memberikan semangat dengan diam-diam memberikan camilan maupun ciuman di pipi. Kalau begitu, saya mau ketemu Pak Direktur dulu Pak, mau pamitan," tukas Dahlia mencari alasan. Padahal sebenarnya dia hanya kangen pada lelaki itu. "Oh ya, silahkan. Kebetulan Pak Direktur sedang ada di dalam. Kamu langsung masuk saja," ucap Pak David mempersilahkan. Dahlia kemudian melewati meja pria itu dan mengetuk pintu ruangan direktur. "Masuk." Dahlia membuka pintu sambil menarik napas panjang. Entah kenapa, tiba-tiba dia kepikiran untuk mengunci pintu dari dalam. Sementara itu Ren yang semula sedang sibuk dengan berkas di tangan mendongakkan kepala. "Oh, ternyata kamu. Aku kira Pak David." Seperti biasa, lelaki itu merentangkan tangannya menyambut Dahlia, dan dengan senang hati Dahlia memeluk calon suaminya itu. "Iya,
Ini aku, jawab Dahlia lirih. Kenapa nada bicara kamu seperti sedih begitu, ada apa? Dahlia mendongak dan menatap Ren dengan sendu. Kita kan mau pisah kerjaan sebentar lagi. Memangnya kamu nggak sedih? Ya, sedih sih, Ren mengelus kepala Dahlia. Tapi kan kita masih bisa ketemu setiap akhir pekan. Aku kan mau ketemu sama kamu tiap hari, Dahlia merajuk. Ya udah, kalau gitu, kita bilang aja sama orang tua kita untuk mempercepat pernikahan kita. Mana bisa gitu? Dahlia memukul dada sang kekasih dengan gemas. Yang ada kita malah dimarahin habis-habisan karena mengganggu rencana mereka. Kan yang mau nikah kita, kok mereka yang punya rencana ya? Aneh juga kalau dipikir-pikir. Ya kan nikah itu nggak cuma mempersatukan aku sama kamu Ren, tapi dua keluarga kita juga. Dahlia masih menyandarkan kepalanya pada dada bidang Ren. Entah kenapa hari ini rasanya ia ingin sekali bermanja-manja dengan pria itu. Hei, sayang, Ren berkata dengan tatapan mata tertuju pada pintu. Aku boleh tahu nggak apa tujuan kamu mengunci pintu ruangan ini? Dahlia menatap Ren dengan malu-malu. Ya aku khawatir aja Pak David bakal ngeliat kita. Jadi kamu udah berencana buat mesra-mesraan sama aku di sini. Ren tersenyum menggoda. Nakal juga ya kamu. Habisnya, Dahlia menelusuri dada Ren dengan jari telunjuknya. Ini kan hari terakhir kita bisa mesra-mesraan begini di kantor. Terus, kalau udah hari terakhir, kamu mau apa? Ren memancing. Mau. Telunjuk Dahlia sudah naik ke leher Ren, lalu menyentuh jakun lelaki itu. Tak sampai di sana, Dahlia melanjutkan menjelajahi bisbir sensual Ren. Perbuatan Dahlia membuat Ren menelan ludah. Cobaan apa lagi ini Tuhan? Begitu batinnya. Sementara Ren mati-matian menahan diri, Dahlia masih fokus memainkan Lun kejutnya di dalam sana, jadi Ren refleks mensatulat jari wanita itu. Jorok, ujar Dahlia sambil menarik telunjuknya. Kamu sebenarnya mau ngapain sih, sayang? Jangan ngegodain aku begitu, dong. Nanti aku nggak kuat nahannya. Bisik Ren frustasi. Siapa yang suruh kamu nahan? Tanpa disangka-sangka, Dahlia malah memajukan wajahnya dan meraup BR Ren sekilas. Ren yang masih terkejut hanya bisa terdiam sambil mengedipkan mata beberapa kali. Hei, kamu barusan cium aku. Apa kamu nggak tahu kalau itu melanggar perjanjian dengan ibu? Kan yang penting nggak ketahuan. Dahlia tersenyum nakal. Jadi, kamu mau nggak? Tapi P3 lan aja ya, B4 juku jangan diberantakin, takut nanti ketahuan Pak David. Ucapan Dahlia jelas membuat Ren langsung bersemangat. Kemarin ia sempat frustasi setelah diancam tidak boleh mengenentuh Dahlia selama 6 bulan. Sebenarnya Ren takut sih dengan ancaman sang bapak mertua. Tapi, kalau sudah digoda begini, mana tahan? Maka, dengan gerakan cepat, lelaki itu langsung OTW. Selama hampir setengah jam lamanya, Ren baru melepaskan Dahlia karena ponselnya berdering. Dahlia kemudian buru-buru pergi ke kamar mandi untuk mengecek penampilannya. Untunglah Ren menuruti ucapannya dengan tidak titik-titik. P4 kayan Dahlia sama sekali. Jadi gadis itu bisa langsung keluar setelah membenahi rambutnya sedikit. Saat keluar dari kamar mandi, Dahlia melihat Ren sudah duduk di atas kursinya lagi sambil berbicara lewat telepon. Mata lelaki itu tampak fokus melihat layar komputer. Dahlia yang radar jahilnya sedang kumat mendekati lelaki itu dan mengecop pipinya.
Ren langsung mematung mendapatkan serangan mendadak itu. Mulutnya yang semula berbicara langsung membisu karena shock. Sementara itu, sang pelaku, Dahlia malah melenggang keluar dari ruangan. Tersenyum puas karena merasa berhasil mengerjai kekasihnya. Baru saja membuka pintu, Dahlia dikejutkan dengan keberadaan Pak David yang tangannya terangkat, sepertinya sedang mau mengetuk. Dahlia. Saya kira kalian kok lama sekali di dalam, jadi saya mau bertanya apa ada masalah. Pak Direktur bilang apa? Apa kamu sudah boleh kembali ke tim marketing? Dahlia menelan ludah. Dia malah lupa sama sekali dengan niat awalnya masuk ke ruangan direktur. Tapi, agar Pak David tidak curiga, Dahlia hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Nggak ada masalah apa-apa kok Pak. Oh, baguslah kalau begitu. Ya sudah, kamu beresi saja barang-barang kamu yang tertinggal di sini. Saya mau bicara dulu dengan direktur. Baik Pak, Dahlia buru-buru berlalu dari sana. Pak David kemudian membuka pintu ruangan dan mengernyit heran melihat tingkah aneh bosnya itu. Masalahnya, lelaki yang 5 tahun lebih muda darinya itu tampak sedang senyum-senyum sendiri. Permisi Pak, suara Pak David mengejutkan Ren. Pak David. Mari Pak, silahkan masuk. Bapak baik-baik saja? Pak David bertanya ragu-ragu. Ya, tentu saja, saya sekarang sangat baik-baik saja. Ada apa Pak? Oh, itu, soalnya saya lihat pipi Anda merah. Saya kira Anda sedang alergi atau bagaimana. Apa? Ren buru-buru meraih ponsel dan melihat wajahnya dari pantulan layar benda itu. Terlihat, ada bercak merah tertinggal di sana, bekas siuman Dahlia. Oh, ini. Hahaha, iya. Saya digigit nyamuk jadi, Ren membuat alasan sambil buru-buru mengambil tisu dan menggosok-gosok bekas lipstik di pipinya. Astaga Dahlia, dasar gadis nakal gimana aku bisa bertahan selama 6 bulan kalau begini terus. Episode 60. Sayang, kamu sengaja ya ninggalin noda lipstik di pipiku. Dahlia terkikik geli membaca pesan dari Ren. Ia kemudian membalas dengan beberapa emotikon cium dan menyimpan ponselnya ke dalam saku. Saat ini dirinya sedang dalam perjalanan menuju ruangan tim marketing. Halo, all. Sapa Dahlia pada orang-orang yang sedang berkutat pada pekerjaan mereka masing-masing. Mendengar suara Dahlia, rekan-rekannya segera mendongakkan kepala. Loh, Mbak Dahlia. Tumben kesini, ada apa? Apa disuruh Pak Direktur? Tanya seorang karyawan keheranan. Astaga, kamu gimana sih? Kok pakai nanya aku ngapain di sini? Kan pekerjaan aku aslinya emang di sini, Dahlia menjawab sambil menggelengkan kepala, kemudian ia duduk di kubikel tempatnya bekerja dulu. Duh, ya ampun, debunya banyak banget deh, keluhnya sambil mengibas-ngibaskan kertas di atas meja untuk menghilangkan debu. Dahlia. Hani keluar dari ruangannya. Lo udah balik ke sini? Yes, bos, karyawan kesayangan kamu sudah balik nih. Oh, baguslah kalau begitu. Kebetulan kita ada satu proyek yang masih kekurangan orang. Jadi, lo join ya. Kita rapat sekarang juga, Hani berkata cuek sambil kembali masuk ke ruangannya. Astaga, tega banget deh. Padahal aku kan baru balik ke sini setelah berminggu-minggu. Nggak disambut dulu kek, apa gimana kek, udah langsung dikasih kerjaan aja. Dahlia mengeluh, tapi ia tetap beranjak dari kursinya dan menuju ruangan manajer. Sorenya,
Dahlia pulang ke kosan tanpa diantar Ren karena lelaki itu sedang ada urusan dengan para pemegang saham. Entah apa urusannya, Dahlia juga tidak terlalu mengerti. Akhir-akhir ini lelaki itu memang kesibukannya bertambah 2 kali lipat. Saat sedang melangkah menuju gerbang kos, Dahlia terkejut dengan keberadaan seseorang yang duduk meringkuk bersandar pada tembok pagar. Di samping sosok tersebut ada tas besar. Dahlia berpikir mungkin saja orang ini adalah pengemis. Ia merasa kasihan dan mencoba mendekat, tapi alangkah terkejutnya dia ketika mengetahui kalau orang itu adalah Sylvie. Kamu lagi, Dahlia mendengus kesal. Lah tak jadi menghampiri perempuan itu, jadi ia melengos dan berjalan terus ke gerbang seolah-olah tak pernah melihat Sylvie di sana. Dahlia, tunggu. Sylvie menahan langkah Dahlia dengan memeluk kakinya. Apaan sih? Kamu mau apa lagi ke sini? Mau cari masalah? Bukannya kamu sudah dilarang untuk masuk ke kosan ini? Dahlia merasa kesal, ia mencoba melepaskan kakinya, tapi pelukan Sylvie terlalu kuat. Iya, gue tahu gue nggak boleh datang ke sini lagi. Makanya gue cuma berani nungguin di depan gerbang. Kalau udah tahu nggak boleh masuk kenapa masih nekat ke sini? Nggak jelas banget deh. Segitunya kamu pengen cari masalah sama aku. Gue nggak mau bikin masalah, justru gue kesini mau minta tolong. Gue diusir dari apartemen gue juga udah dipecat dari kerjaan gue. Gue sekarang luntang-lantung, gue nggak tahu lagi harus cari siapa. Cuma lo temen gue satu-satunya. Teman. Sylvie. Apa kamu nggak ingat kalau kita pernah jambak-jambakan di kosan ini? Apa kamu mendadak lupa kalau kita itu sudah musuhan sejak kuliah? Kita teman dari mananya coba? Sylvie melepaskan pelukannya pada kaki Dahlia dan berdiri menghadap Dahlia. Kita kan sama-sama dicampakkan sama Kevin, jadi kita teman senasib. Kata siapa aku dicampakkan sama Kevin? Dari awal hubungan aku sama Kevin itu cuma sahabatan, dan tetap begitu sampai sekarang. Aku nggak sudi punya teman senasib kayak kamu. Ya udah deh, kalau lo nggak mau ngakuin gue. Yang jelas sekarang gue minta tolong banget, gue izin numpang tidur di rumah lo malam ini. Kalau nggak lo izinin, malam ini gue harus tidur di jalan. Nggak mau. Enak aja. Dahlia menolak mentah-mentah. Minta aja sama followers Instagram kamu sana. Followers Instagram gue nggak ada yang berguna. Setelah skandal gue viral, mereka ramai-ramai unfollow akun gue, bahkan ngehujat di kolom komentar. Sekarang akun gue bahkan udah hilang karena direport sama netizen. Ya syukurin. Emang gue pikirin Dahlia sudah berbalik dan bersiap meninggalkan Sylvie. Tapi baru saja ia hendak membuka pintu gerbang, Dahlia menghela napas panjang. Ia melirik ke arah Sylvie yang masih berdiri sambil menunduk. Wajah gadis cantik itu tampak kusam dan acak-acakan. Bahkan sekarang ini dirinya memakai hoodie yang sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Duh, dasar hati nurani sialan. Kenapa sih sekarang aku harus merasa kasihan sama dia? Dahlia bisa saja mengabaikan perempuan itu, tapi di sudut hatinya ia merasa tak tega. Apalagi setelah menyadari kalau mendung sudah menggelayut di atas langit. Kalau malam ini Dahlia tak memberinya tumpangan, lantas mau tidur di mana Sylvie malam ini? Apalagi dia adalah perempuan cantik, mantan selebgram pula. Ada banyak bahaya yang mengancam di luar sana. Cik, Dahlia akhirnya menatap Sylvie. Kalau mau masuk, cepetan. Bawa tas kamu.
Tapi awas kalau kamu bikin onar, nanti kuusir. Mata Sylvie langsung terlihat berkaca-kaca mendengar ucapan Dahlia. Beneran? Lo ngizinin gue tinggal di sini? Malam ini doang. Besok kamu harus pergi. Dahlia berkata sambil bersungut-sungut, kemudian ia membuka gerbang dengan kunci cadangan yang ia bawa. Sylvie mengikutinya di belakang sambil mengangkat tas besarnya susah payah. Kamar lo kecil banget deh, protes Sylvie saat ia memasuki kamar musuh bebuyutannya itu. Mana ranjangnya kecil banget. Mana muat buat gue sama lo. Siapa bilang kamu tidur di kasur? Dahlia membuka lemari dan menghamparkan kasur lantai. Kamu tidur di sini. What? Sylvie tampak shock. Lo tega banget deh. Gue biasanya tidur di kasur mahal apartemen gue, dan sekarang lo nyuruh gue tidur di lantai. Kalau nggak mau ya udah, silahkan keluar, Dahlia menjawab santai. Mau tidak mau Sylvie menurut daripada malam ini dirinya tidur di jalanan. Dahlia pikir, Sylvie akan tidur dengan tenang malam itu. Tapi nyatanya tidak. Gadis itu sekarang malah sibuk berteriak dari dalam kamar mandi. Dahlia, ini lo nggak ada batu apa? Gue pengen berendam nih. Dahlia, sabun lo kok murahan banget, beli yang mahalan kenapa sih? Duh, kulit gue bisa gatel-gatel pakai ini. Dahlia, ini shower nggak ada air angetnya. Gue kedinginan dong. Berisik. Dahlia yang geregetan beranjak dari kasur dan langsung menggedor pintu kamar mandi. Sekali lagi kamu bersuara dan mengganggu tidurku, aku usir kamu keluar. Iya, digalak banget sih, jawab Sylvie sambil bersungut-sungut. Tak hanya perihal kamar mandi, Sylvie rupanya masih cerewet saat mau tidur. Ia mengeluh punggungnya sakitlah, lantainya dinginlah, udaranya panaslah. Pokoknya ada saja keluhannya. Dahlia hanya mengabaikan wanita itu sambil memejamkan mata, malas meladeni. Hei, Dahlia, panggil Sylvie beberapa saat kemudian. Dahlia sebenarnya masih dengar, tapi ia memilih tak menjawab. Gue tahu lo belum tidur. Tapi nggak apa-apa, lebih baik lo pura-pura tidur biar gue nggak malu-malu amat. Dahlia mendengus kesal. Kenapa lagi sih ini cewek? Gue mau minta maaf. Mata Dahlia sontak terbuka lebar. Apa? Gue sadar kelakuan gue selama ini udah jahat ke lo. Maafin gue. Mata Dahlia mengerjap. Sylvie meminta maaf padanya, bahkan 2 kali. Apa besok dunia akan kiamat? Gue tinggal di panti asuhan sejak kecil, Sylvie mulai bercerita. Gue dibesarkan tanpa kasih sayang dan perhatian orang tua. Jadi saat udah besar, gue coba cari perhatian dari orang lain dengan memanfaatkan kecantikan gue. Dahlia bisa mendengar helaan napas Sylvie yang terasa berat saat ia bercerita. Dari SMP, gue sadar kalau fisik gue jauh lebih cantik ketimbang teman yang lain. Gue mulai memanfaatkan hal itu untuk mencari perhatian cowok-cowok. Gue porotin semua harta mereka demi keuntungan gue sendiri. Dan saat SMA, gue baru sadar kalau ada yang jauh lebih kaya daripada cowok-cowok itu, yaitu ayah mereka. Makanya gue mulai berubah haluan dengan mencari sugar daddy. Sylvie tersenyum miris saat mengingat kenangan-kenangan pahit itu. Saat masuk kuliah, gue yakin semua orang akan melihat ke arah gue. Dan saat gue tahu ada satu senior yang nggak ngelirik gue tapi malah ngelirik lo, gue jadi kesel. Apalagi waktu di kelas, lo berhasil curi perhatian semua dosen dengan kepintaran lo. Jelas gue makin iri.
Sejak saat itu gue mulai merencanakan hal-hal jahat buat bikin lo nggak jadi pusat perhatian lagi. Dan ternyata, sejak saat itu, gue udah benar-benar terobsesi sama kehidupan lo. Gue selalu mau tahu apa gue udah berhasil ngalahin lo. Bahkan setelah kita semua lulus, gue masih stalking lo, dan gue iri karena lo seperti bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Lo punya keluarga yang baik, kerjaan yang mapan, sahabat cowok yang selalu bersama lo. Gue pengen menghancurkan semua itu, makanya gue dengan sengaja mendekati Kevin, karena gue nggak pengen lihat Iyo bahagia. Tapi ternyata itu malah jadi bumerang buat gue. Bukannya lo jadi sedih dan cemburu, justru gue yang makin sayang sama Kevin. Gue jadi uring-uringan setiap Kevin nyebut nama lo, dan gue kesel banget setiap denger Bunda memuji lo. Gue jadi makin benci sama lo. Menurut gue, lo adalah penyebab gue nggak bisa bahagia. Sylvie memiringkan tubuhnya, kemudian mulai memejamkan mata. Setelah semuanya benar-benar hancur, gue baru sadar. Ternyata bukan lo penyebab gue nggak bahagia, tapi justru penyebabnya adalah gue sendiri, yang nggak bersyukur sama keadaan gue saat ini. Gue benar-benar minta maaf, gue tahu gue nggak pantas dimaafkan, dan lo nggak wajib memaafkan gue. Tapi, sekali lagi, gue minta maaf sama lo buat semua kelakuan buruk gue, Dahlia. Tes. 1 tetes air mata lolos dari pelupuk mata Dahlia. Ternyata begini rasanya mendengar langsung permintaan maaf dari musuh bebuyutannya sendiri. Ada rasa lega dan sedih yang bercampur menjadi satu. Kalau saja saat itu tidak ada rasa iri dengki di antara mereka, mungkinkah sekarang mereka sudah menjadi sahabat baik?